Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Ustaz yang mengangkat tema tentang bahaya perpecahan. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fatma yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Miniatur persaudaraan itu seperti apa? Silakan Ustaz. Baik, ini pertanyaan ini membantu saya melanjutkan pembahasan tadi yang sempat terputus. Jadi miniatur persaudaraan Islam dalam sejarahnya bisa dilihat salah satu episode terpenting dalam Islam yaitu fase Madinah. Resesi ketika Nabi tiba di Madinah itu rupanya tidak ada imbas apa-apa. 80% keuangan Madinah yang ditarik oleh orang-orang Yahudi, mereka melakukan rush money, harusnya ekonomi Madinah goyang. Nah, orang-orang Madinah dia hanya itu punya 20% yang bisa mereka lakukan. Ibu, bapak punya duit 1 juta, 800.000 dimaling orang, sisa 200.000. Kira-kira sisa 200.000 apa yang kita lakukan? Belanja? Tidak, melakukan efisiensi. Atau cari investor lah. Investor nasi goreng atau apa begitu agar 200.000 ini bisa berkembang. Tapi rupanya orang Madinah ya 20% sisanya itu mereka berbagi, bahasa sekarangnya care and share. Padahal kondisi mereka yang sedang resesi itu 20% mereka care and share. Orang-orang Ansor bilang ya orang-orang Muhajirin kami punya sisa 20%. 10% buat Anda ya. 20% buat kami. Kan begitu tuh. Itu luar biasa. Nah ketika 10% ini di-share kepada orang-orang Muhajirin, 10% kan nggak begitu banyak. Orang ketika dikasih sedekah, dikasih infak, orang-orang mustahik itu, mereka membeli komoditas yang sederhana sehingga ada pihak yang menyediakan komoditas hingga sirkulasi ekonomi apa yang terjadi? Berjalan, orang punya daya beli. Ternyata apa yang terjadi? Tidak resesi itu tidak ada imbasnya. Dari 20% naik 30%, 40%, 50%. Disitulah Allah memperkenalkan sebuah akad ekonomi yang pertama kali. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Memperkenalkan namanya akad jual beli. 10% itu mereka siapkan untuk jadi modal untuk membangun Madinah. Tunjukkan kami pasar. Luar biasa. Isi Quran sedekah, infak, zakat, wakaf. Karena itu Sunan Horgoronya setelah dia pesantren 10 tahun di Mekah. Ini Quran kok isinya zakat, sedekah, infak, wakaf. Ini Aceh nggak bisa dijajah oleh Belanda. Kenapa? Dengan sedekah, infak, wakaf, para pahlawan Aceh, para pejuang, ini nggak akan pernah mundur. Orang di endorse terus, dibantu terus. Sehingga mesti diubah pandangan kaum muslimin terkait Quran, khususnya terkait zakat, infak, wakaf. Dibuatlah antitesisnya. Apa itu? Menabung pangkal kaya. Teori Adam Smith. Ya, teori Adam Smith itu bertentangan dengan Quran. Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Jangan sedekah nanti miskin. Jangan care and share nanti ekonomi kalian jatuh. Ternyata enggak. Jadi resesi itu alatnya atau treatmentnya apa? Sedekah, sedekah pangkal kaya. Ternyata orang-orang Madinah melakukan itu. Terjadi ekonomi Madinah yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Bapak Syahril yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Jenderal Front Pemuda Muslim Maluku. Nama saya M. Syahril Wasahua. Pertanyaan saya Ustadz, kalau di Islam ini ibadah orang Islam bisa gampang bersatu. Muamalah bisa bersatu. Dan itu banyak contohnya di mana-mana. Paling susah itu bersatu di politik. Kira-kira menurut Ustadz, gimana caranya agar umat Islam ini bisa bersatu di politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kita itu dalam ibadah, dalam menerapkan syariat itu bukan hanya sekedar haji saja. Puasa, sholat, sama kan di dalam dan di luar negeri kan? Hajinya, sholatnya, zakatnya dan sebagainya. Tapi kalau kita menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW keseluruhannya dari tidur ke tidur lagi, bagaimana membangun diri, membangun keluarga, membangun umat, kemudian memensatukan umat, itu semua sunnah Nabi Muhammad SAW dan itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim lan anfaqta min aldin. Jadi yang menyatukan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya manusia mengumpulkan semua harta untuk menyatukan kaum muslimin enggak akan bisa. Yang mampu memberikan kesatuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu lidi itu gampang dipatahkan, benar enggak? Tapi kalau dia bersatu, dia akan menjadi kuat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat kita baik, penyakit hatinya adalah apa? Jangan merasa sombong, bangga diri, enggak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa paling suci, paling benar. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Apapun partainya, tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyatukan kita keimanan, satu. Yang kedua adalah cara yang terbaik orang yang kita pilih adalah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir ayah bunda, nanti akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ada kira-kira ada orang yang gak suka dengan Islam misalnya. Mereka bersatu tapi pada hakikatnya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sebenarnya mereka bercerai-berai. Tapi kita disatukan karena Quran. Disatukan karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yakin selama Quran diperjuangkan, sunnah Nabi diikutkan, pasti kita akan bersatu insya Allah. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai, Ustadz Said Kutub, Ustadz Muta'ali yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan kita akan sedikit mengulangi apa yang telah dikatakan tadi, sesungguhnya banyak jalan menuju Allah. Maka tidak perlu menyalahkan jalan orang lain, bisa jadi jalan dia lebih benar daripada jalan kita. Disinilah pentingnya kita selalu berdoa agar kita diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Maur Tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين لا
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Maha Besar.